kali ini aku akan menarik energi, yaitu tentang karmic relationship ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu ada beberapa koneksi ya, yaitu karmic relationship, twin flame ya, dan soulmate. Semuanya mempunyai arti masing-masing gitu ya, setiap koneksi. Dan kali ini aku akan membacakan tentang karmic relationship kalian, dimana di sini kita akan mencari tahu apakah kalian udah menjalaninya, apakah belum ya, dan bagaimana sih ciri-cirinya gitu, dan siapa dia gitu ya, yang mana gitu, hubungan yang mana ini. Oke, tapi ini general reading ya, jadi nggak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja ya. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke, sebelumnya, sebuah hubungan karmic relationship ini pada dasarnya merujuk kepada hubungan di mana rasa gairahnya ya sama rasa sakitnya itu tercampur jadi satu gitulah ya. Jadi ketika seseorang berada dalam hubungan ini ya, akan dihadapkan dengan tantangan yang benar-benar membuat kalian terbebani banget gitu ya, kayak berat banget untuk dijalani ya, beban banget. Tapi di sisi lain kadang tiba-tiba semangat untuk mempertahankan ketika mungkin salah satu pasangan datang kembali dan sebagainya ya. Pokoknya ada situasi hubungan yang rumit banget ya. Nggak jarang di sini karena ada sebuah perasaan yang sulit banget untuk terlepas dari hubungan ini. Nggak jarang beberapa orang menganggap ini adalah koneksi twin flame ya, padahal fake twin flame, bukan twin flame, tapi sebenarnya ini adalah karma, karena kayak ada sebuah ikatan gitu. Jadi ada perbedaan tapi ya, antara karmic sama twin flame ya, yang dimana kadang ada beberapa orang di sini yang menyalahartikan ya, mana yang karmic, mana yang twin flame gitu ya. Karmic ini tidak selalu memiliki koneksi yang negatif ya. Artinya nggak selalu karmik itu berarti hubungan yang jahat dan sebagainya, nggak selalu seperti itu sih. Kadang dimana kita dihadapkan oleh karmic relationship ini, hubungan karma ini ya, untuk mengambil pembelajaran, dan kita bisa tumbuh ya, jadi orang yang lebih baik dari hal tersebut gitu. Tapi memang hubungannya sulit banget ya, apalagi ketika kita udah berat banget menjalaninya dan ingin beranjak pergi, beranjak keluar, itu terasa sangat sulit ya. Itu pas waktu dimana ada situasi ingin move on atau ingin beranjak pergi, sangat sulit, merasa ketarik lagi. Biasanya orang sering ada salah paham bahwa ini adalah hubungan twin flame gitu ya. Oke, kita akan melihat ya, apakah kamu sudah menjalani hubungan karmikmu ya. Biasanya ini adalah sebuah hubungan yang terkoneksi karena ada hal-hal di masa lalu, entah dari nenek leluhur kita atau kita yang percaya reinkarnasi, ada sesuatu di kehidupan sebelumnya yang belum selesai dan harus kita selesaikan saat ini. Atau kalau nggak gitu mungkin dari leluhur kita atau dari orang-orang sebelum kita ya, keluarga-keluarga kita sebelum kita, orang tua atau siapapun gitu ya, kakek, nenek, cicit dan sebagainya lah, itu apa namanya, itu ada sebuah karma ya yang harus kita bayar, harus kita selesaikan gitu. Oke, dan gimana cara melepasnya? Biasanya kita sendiri yang harus bisa udah mengambil pembelajarannya. Oke, apakah kamu sudah menjalani hubungan karma kamu dan bagaimana cirinya atau siapa dia? Oke, The Devil, hubungan yang sangat menggairahkan ya, dimana ketika kalian bertemu itu di sini kayak tiba-tiba ada kodependensi gitu, kayak ada sesuatu yang ngetarik gitu ya, kayak ada koneksi, ada getaran gitu ya. Padahal itu adalah sebuah tanda kamu harus menyelesaikan karma. Itu adalah misalkan adalah orang yang udah kamu kenal sebelumnya gitu ya, di masa lalu ya, atau ada ya memang ada koneksi
yang harus kamu selesaikan, ya pelajaran yang harus selesaikan gitu. Jadi hampir-hampir kayak berbeda dengan twin flame gitu ya, hampir-hampir kayak sama twin flame gitu, kayak hampir sama. Bedanya di sini twin flame itu pembelajaran cinta tanpa syarat ya, sedangkan biasanya rata-rata kalau siapa itu namanya karmic relationship itu cinta tak berbalas gitu ya, tak berbalas, dimana kita masih meraba-raba dia sebenarnya sayang atau enggak sama kita. Kalau twin flame itu sebenarnya yang dia udah mengatakan dia sayang sama kita, kita juga mengatakan kita sayang sama dia, tapi karena sebuah kondisi dan keadaan yang berbeda, karena biasanya didatangkan dengan sebuah perbedaan yang signifikan, itu yang membuat sulit untuk dipersatukan karena pertentangan dari orang lain, beda usia, beda agama, ya, beda status, ya, yang satunya udah menikah atau apa ya, itu yang menyebabkan. Tapi udah jelas-jelas dia sayang, dia cinta gitu ya, udah ada effort, sama-sama effort, tapi tetap nggak bisa untuk bersama. Beda dengan karmik di sini, salah satu yang berjuang dan salah satunya mengabaikan ya. Oke, di sini hubungan menggebu-gebu di awal, serasa ada koneksi batin yang sangat kuat ya, ada gairah yang besar di sini. Ya, kecenderungan di sini tuh mengarah pada hubungan kodependensi, ketergantungan, kemelekatan. Ya, ini timbul karena rasa kecanduan dan ketergantungan yang sangat luar biasa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu. Ya, kayak kadang itu seseorang yang merasakan hal ini tuh kayak merasa gini, kamu mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain memberikan pasanganmu semua waktumu, energi kamu ya kepada dia gitu loh ya, pokoknya terfokus sama dia banget gitu. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sehat ya. Oke, apalagi di sini karmic relationship, apakah kamu sudah menjalaninya ya? Ada sebuah hubungan yang ten of swords, dimana kamu udah sangat terluka ketika kamu menjalani hubungan ini ya, kamu udah bener-bener terpuruk banget. Ini udah nggak 1, 2, 3, ini udah 10. Kamu udah di jurang banget, kamu udah terluka banget ya. Contohnya hubungan yang ngeghosting, satunya nggak jelas ya, datang dan pergi seenaknya, dan kamu selalu menanti. Dan itu kan akan membuat kamu berat sendiri gitu loh ya. Atau di sini hubungan yang penuh drama ya, yang dimana di sini itu kayak hubungannya nggak bisa berjalan mulus gitu ya, dimana kamu dan pasangan kamu itu akan terus dihadapkan sebuah kekacauan gitu loh ya, dimana hubungan juga terasa kayak ada pasang surut ya, seperti roller coaster. Kadang kamu dibuat happy banget sama dia, kadang-kadang bener-bener dijatuhkan ya, sejatuh-jatuhnya ya. Sering di sini tuh kamu kayak ngerasa gelisah, overthinking ya, kayak merasa ada koneksi batin kayak gitu. Padahal ini efek dari hal tersebut ya, yang membuat kamu sering gelisah, cemas, takut kehilangan karena ketergantungan tadi ya. Oke. Oke, dan kamu selalu menunggu dan menanti dia untuk dia datang. Ya, ada two of one di sini. Hubungan yang penuh perbedaan banget. Banyak terjadi miskomunikasi misalkan, ya, karena perbedaan-perbedaan di antara kalian. Pokoknya kamu akan merasa kamu tuh udah berusaha, berjuang untuk bisa memahami dia gitu, tapi dianya nggak pernah bisa ngertiin kamu, nggak pernah bisa memahami kamu. Tapi di sisi lain dia seperti itu, kayak ada playing victim gitu loh. Dia sendiri yang merasa kamunya yang nggak pernah bisa ngertiin dia gitu ya. Jadi akhirnya di sini sering terjadi perdebatan ya, padahal hal-hal kecil ya, yang nggak penting sekalipun di sini. Oke, yang menyebabkan adanya sebuah miskomunikasi.
dan ada kayak kesulitan ya untuk melihat sebuah sisi dalam pemahaman kalian, karena ada perbedaan ya dari sudut cara pandang yang berbeda gitu ya. Dan di sini kita akan lihat lagi. Oke, Van. Di sini kamu ingin ada pergerakan atau perubahan. Kamu mungkin sempatlah sekali-kali membicarakan sama dia. Gimana? Aku udah sulit banget untuk menjalani hubungan ini. Aku berat banget gitu loh. Ya, di sini. Yang padahal kamu merasa awalnya itu hubungan terlihat sempurna banget ya, tanpa cacat sedikit pun gitu. Tapi tiba-tiba ya kamu merasa kok ada banyak perubahan, kok dia berubah, kok dia berbeda gitu loh. Ya, di sini yang membuat kamu akhirnya merasa dalam hubungan itu berjuang sendirian ya, yang membuat kamu lelah. Jadi ada perasaan lelah karena harus memperjuangkan hubungan sendirian ya, entah kamu atau pasangan kamu yang terus-terusan merasa seperti itu gitu ya. Kemudian gini, semesta mungkin sempet lah ngasih tahu kamu apa ya, atau temen kamu ngasih tahu bahwa dia tuh nggak baik, udahlah cukup, udah dia nggak baik sama kamu, lebih baik kamu move on, pergi deh sama dia gitu. Ketika kamu diomongin gitu kayak sadar, oh iya ya dia nggak baik gitu. Tapi ketika dia ngomong apa gitu ya, kamu merasa kayaknya aku bisa deh mempertahankan. Jadi terus-menerus percaya bahwa bertahan adalah jalan terbaik. Tapi akhirnya apa? Selalu terjadi hal-hal yang sama gitu loh. Ya, dia nggak bisa berubah. Dia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Yang akhirnya kamu merasa lelah banget gitu ya. Dan merasa kayak dianya berbeda atau apa gitu. Yang bikin sulit itu kayak selalu terjadi kecenderungan kejadian yang kayak berulang-ulang gitu loh, kayak diulang lagi gitu kayak kamu berada di sebuah rantai setan gitu ya, hubungan rantai setan yang dimana hanya kamu sendiri yang bisa terlepas dari hal tersebut ya. Kayak dianya akan terus mempertahankan kamu untuk bertahan sama dia ketika ada masalah, tapi lagi-lagi kamu percaya gitu ya, memberi maaf, tapi nanti diulang lagi gitu terus. Bahkan beberapa dari kalian sampai ada efek ya, kamu berantem sama teman kamu ya, merasa teman kamu nggak setuju sama dia, merasa teman kamu itu mencerangi kamu gitu, kayaknya sampai ada pertengkaran sama orang-orang terdekat kamu gitu kan, karena saking percayanya sama dia. Tapi nanti pada endingnya ya kamu akan menyesal sendiri gitu ya. Sebenarnya hubungan ini udah ada bendera merahnya, hubungan yang penuh gairah yang membawa dampak buruk sama kamu. Tapi memang terasa sangat sulit untuk keluar dari hal ini. Makanya di sini ya merasa bahwasanya dia ada koneksi batin, mungkin ini twin flame gitu. Enggak, karena ini memang ada koneksi karmic relationship ini yang memang sulit untuk benar-benar terlepas ya. The Hangman, hubungan putus menyambung, dianya suka ghosting, yang kamunya udah berat ngerasa sulit banget ya untuk mempertahankan ya, merasa berjuang sendiri, kamu ingin melepaskan, tapi dia tiba-tiba datang untuk mempertahankan gitu ya, padahal dia nggak pernah bisa berubah, dia akan tetap mengulangi kesalahan yang sama, yang datang hanya ingin menginginkan sesuatu dari kamu tapi nanti pergi lagi, tapi kamu merasa sulit juga untuk benar-benar terlepas sama dia ya, seperti itu gitu loh ya. Oke, apakah kamu udah dari beberapa hal-hal di sini udah merasakan kamu sudah mengalami hal ini? Jadi ini adalah seseorang yang menggebu-gebu di awal, memperlihatkan dia. Oke, maaf kepotong ya di sini. Jadi di sini hubungan yang menggairahkan ya, tiba-tiba terus ngedrop gitu aja kayak roller coaster. Awalnya gairah, tiba-tiba down banget gitu ya, penuh perbedaan ya, nanti datang pergi lagi, putus nyambung dan berulang-ulang. Kamu merasa sulit banget Kak, nggak bisa, sakit banget untuk benar-benar terlepas dari dia. Ya emang ya, ini tapi membuat emosi kamu naik turun ya, kamu berjuang sendirian, hubungan sepihak ya, hubungannya saling kodependensi, ketergantungan, kemelekatan, dimana kamu kadang ada sisi
merasa nggak bisa hidup tanpa dia ya, takut hubungannya berakhir di awal-awal gitu loh ya, kayak merasa nggak bisa tanpa dia karena awalnya mungkin dia baik nge-treat kamunya, tapi ujung-ujungnya dia berubah gitu ya. Dan emosinya ini udah berulang-ulang, dia selalu egois dengan sisinya dia. Oke. Jadi di sini kalau ingin keluar ya kamu sendiri ya yang bisa keluar dari situasi ini. Oke, siapakah seseorang ini? Ya, ini adalah seseorang yang mungkin saat ini ada konflik dengan kamu ya, atau udah ada konflik dimana kamu sangat kecewa dan sedih untuk menjalani hubungan ini. Ada Five of Cups ya. Ya, dia tiba-tiba menghindar, dia tiba-tiba menghilang, ya, tiba-tiba nanti datang dan kamu kecewa. Mungkin di sini ada konflik ya. Kalau saat ini sih beberapa hubungannya ada konflik, pertengkaran dengan seseorang. Kemudian kamu sedih, kamu kecewa, apalagi dia tiba-tiba ngeblok atau ngeblokir kamu, menghindar dari kamu gitu aja gitu loh. Ya, dan itu membuat kamu gelisah, kenapa dia berbeda, kenapa dia berubah di sini ya. Tapi nanti dia datang lagi dengan seenak jidatnya gitu. Ini hubungannya seperti itu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces ya, untuk yang energi yang aku tarik. Kemudian di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.